Kalau hari ini saya diberi tantangan, gimana cara bikin bisnis 100 outlet dalam waktu 1 tahun, pasti kebanyakan dari kalian tuh mikir itu sangat mustahil. Tapi kenyataannya, kalau kita track recordnya dari data sebelumnya, ini tuh bisa dan achievable banget. Jadi pertanyaan itu bukan emang bisa dapat 100 outlet dalam 1 tahun. Tapi pertanyaan itu gimana caranya biar dapat 100 outlet dalam 1 tahun. Kalau kita cek sendiri, itu ada brand di Indonesia yang ratusan outlet itu bahkan relatif cepet, nggak sampai 1 tahun. Namanya dari Janji Jiwa Group atau Sejuta Jiwa. Dia tuh ekspansinya cepet banget kalau kalian lihat sendiri. Bahkan di tahun kemarin tuh bisa sampai 150 outlet lebih. Jadi kalau saya ingin buka 100 cabang dalam waktu 1 tahun dengan semua knowledge yang saya miliki ini, jadi saya stop franchise ini, lalu fokus bikin bisnis sampai 100 cabang. Ini 6 cara yang bakal saya lakuin dan saya yakin ini 80% pasti berhasil karena semua brand-brand yang saya tahu gunain ilmu ini. Oke, sebelum kita bicara gimana cara sampai 100 outlet, yang harus kalian tahu dulu ini gimana cara buka ke outlet kedua gitu. Karena kalau nggak ada outlet kedua gimana mikir sampai outlet 100 dan kejadian dulu. Kalau di outlet kedua, kalau kita lihat sendiri ya, ini saya juga udah cek dari banyak data di Indonesia, mayoritas bisnis di Indonesia itu semuanya tuh ownernya yang kerja semua. Ownernya jadi HR, ownernya jadi finance, ownernya jadi operasional, bahkan ownernya jadi kurir. Ini kalau ownernya aja sakit sehari aja, bisnisnya itu udah langsung done gitu. Jadi gimana cara bisa jadi 2 outlet? Yaitu semuanya itu harus ada delegasi, pakai human leverage di sini. Jadi udah ada yang jalan di tim finance, udah ada jalan tim operasional, udah ada jalan kurir. Jadi semuanya ownernya cuma ngontrol mereka semua. Oke, strategi pertama, kalau saya pengen buka di 100 cabang, tadi selain udah delegasi, yaitu saya bakal fokus di sistemnya dulu, bukan ke outlet. Contoh yang paling jelas, kalau kita cek ini di market sekarang, yaitu franchise-nya Indomaret, mereka itu udah fokus ke sistemnya Indomaret ini. Jadi kalau kalian cek Indomaret di Aceh, Indomaret di Surabaya, Jakarta, bahkan Indomaret di Papua, semua tuh sistemnya sama. Kalau kalian datang, pasti ada langsung disambut. Selamat dari Indomaret, selamat belanja. Kalau kalian cek rak-raknya juga sudah tersusun rapi. Di mana di F&B, di mana buat perlengkapan mandi, di mana buat perlengkapan di jajan sehari-hari. Bahkan susunan raknya itu udah ada SOP-nya, udah ada sistemnya. Yang paling murah itu ada di bawah sendiri, gunain sistem Vivo, brand-brand yang lagi partnership itu ditaruh paling atas, dan masih banyak lagi. Itu semua tuh bukan kebetulan karena dari manajemen Indomaret sendiri tuh udah ngestandarisasi sistemnya dan diterapin ke semua cabang-cabangnya gitu. Jadi nanti setiap cabangnya itu nggak bakal ada kejomplangan yang sangat signifikan. Nggak bakal ada cabang yang di bawah omsetnya tinggi banget dan ada cabang yang omsetnya tuh rendah banget. Semua tuh bakal stagnan sama semua. Itu karena ada sistem dari Indomaret sendiri. Karena kalau tanpa sistem, 100 outlet ini bukan jadi barokah namanya, bukan jadi anugerah tapi bahkan jadi masalah. 100 outlet 100 masalah karena sistemnya sendiri tuh yang emang belum benar. Jadi saya bakal standarisasi sistem-sistemnya, gimana sistem buat finance, gimana sistem buat HR perekrutan karyawan, gimana sistem buat dari tim operasionalnya jalanin sehari-hari, gimana sistem buat karyawan masuk sehari-hari, gimana sistem buat manajemen supervisornya ini, cara controlling mereka, gimana sistem biar bisnis saya ini gak dicuri, apakah harus saya keep KTP-nya dulu gitu. Saya bakal bikin semua sistem di bisnis saya. Kalau udah tadi saya bikin sistem semuanya, udah rapi, strategi kedua yaitu gimana bisnis saya itu simple dan mudah direplikasi ke 2 outlet dan cabang-cabang lainnya gitu. Karena Leonardo da Vinci itu bilang simplicity is the ultimate. Ini ya, kalau kalian sadari pasti yang brand atau bisnis yang ekspansinya cepet banget bisa sampai ratusan outlet dalam setahun, itu pasti rata-rata pertama dia coffee shop, kedua dia bergerak di F&B, ketiga F&B itu pasti ayam goreng, street food dan juga minuman. Kira-kira kenapa? Ya karena ini juga diterapin sama brand yang udah gede sendiri. Contoh nyatanya tuh ada McDonald. McDonald tuh sangat simple banget bisnisnya. Jadi mudah direplika ke cabang 2, 4, 100 ribu dan 10 ribu gitu. Kalau kalian cek ya, kalau kalian pernah
kerja di McDonald atau kalian tanya kasirnya, di McDonald tuh semua udah ada takarannya. Jadi bumbunya tuh ada di plastiknya sendiri. Nggak harus nuang 100 gram, 200 gram tepung dan sebagainya itu. Ini bisnisnya simple banget. Jadi mudah diterapin ke cabang 1, 2, 3, dan seterusnya. Nggak kompleks, nggak butuh chef yang berpengalaman, nggak butuh chef yang udah pernah kerja di hotel bintang 5. Cukup orang yang paham dan perlu membaca sistem aja, udah bisa running McDonald dimanapun. Di Indonesia bisa, di Amerika bisa, Eropa bisa, Jepang bisa, semuanya bisa. Strategi ketiga, setelah saya tadi udah dapet SOP, udah simple bisnisnya, saya bakal ekspansi gak pakai uang sendiri. Karena ini adalah modal yang paling terpenting dari segala penting yang bakal saya sampaikan di sini. Yaitu menggunakan sistem namanya franchise, yaitu memutar uangnya. Kamu ekspansi itu bukan pakai duit kamu, tapi pakai duit orang lain di sini. Oke, kita pakai logika dasar ya. Kalau pengen 100 outlet tapi pakai modal sendiri, let's say aja tuh satu outlet harganya 200 juta. Berarti kalau 100 outlet 20 miliar. Kamu gimana caranya kumpulin 20 miliar dalam setahun? Kalau revenue kamu tuh dari satu bisnis itu aja, satu cabangnya kamu, itu mentok paling dapat 80 juta bersih per bulannya itu. Jadi susah banget buat nyampe 20 miliar. Tapi dengan adanya sistem franchise ini, kalau emang bisnis kamu tadi menguntungkan dan dapat 8 dalam sebulan, 80 juta bersih, padahal tadi biaya franchise-nya atau biaya outlet-nya itu 2 juta doang, pasti bakal dilirik sama kebanyakan orang. Kalau kamu udah sistemnya franchise, kamu bisa nge-offering bisnis kamu ini, franchise kamu, ke orang yang udah ada punya modal nganggur. Karena banyak banget orang di luar sana tuh modalnya tuh nganggur, duitnya nganggur banyak, tapi bingung mau dimanain. Ini juga diterapin semua brand-brand yang ekspansinya cepet. Kayak Alfamart tadi, Janji Jiwa itu juga franchise. Even McDonald itu juga franchise. Jadi nanti investornya cuma perlu uang aja dan juga siapin outlet. Saya sebagai brand bakal nyiapin dari semuanya, SOP, bisnisnya, pengalaman saya, marketing, branding, dan lain sebagainya. Dan cara bikin franchise itu aslinya juga simple banget tuh. Malah yang dulu tuh susah banget. Cara bikinnya tuh kalian cuma perlu bikin proposal, yaitu company profile bisnis kamu, plus cuma ditambahin tuh package franchise-nya dari kamu sendiri itu. Karena pasti kalau SOP semua udah tertulis ya di buku kamu gitu. Tinggal bikin proposal company profile plus tambahin proposal package dari harga franchise. Misal tadi coffee shop harganya 200 juta, package A nanti dapat. Strategi keempat, karena ini 100 outlet, pasti saya nggak mungkin hanya di satu kota aja, di Surabaya aja gitu. Pasti bakal menyebar ke seluruh Indonesia. Saya bakal supply chain. Cara menang saya adalah pakai supply chain yang udah terkontrol gitu. Kalau kita cek juga ya, brand-brand besar kayak KFC, itu mereka tuh standarisasi ayamnya, supply chain ayamnya tuh udah jago banget. Jadi mereka ngekeep, semisal di Jakarta, KFC Jakarta, itu supply chain ayamnya itu cuma satu. Di Surabaya, supply chain ayam juga cuma satu. Di Bogor, di Tangerang, di Manado, di Aceh, itu supply chain ayamnya juga cuma satu. Dan jadi itu semua nanti pakai standar yang sama. Jadi udah terkontrol juga. Nah, semisal nih, kenapa itu penting? Karena kalau mindsetnya udah 100 cabang, dan kalian tuh di 90 cabang ini rasanya sama, tapi 10 cabang rasanya beda, itu mimpi buruk sama brand-brand yang franchise. Bisa ngerusak reputasi franchise itu sendiri, karena rasanya beda-beda setiap cabang gitu. Strategi kelima, saya bakal nge-build branding. Nah, ini baru masuk ke branding. Tadi operasional semua udah clear, SOP clear, udah sistemnya udah franchise clear, supply chain clear. Sekarang masuk ke branding. Karena orang tuh mengenal produk mungkin bisa ditiru, harga juga bisa ditiru, rasa itu ya juga bisa ditiru, desain outlet bisa ditiru. Tapi yang nggak bisa ditiru itu branding, personal branding dari bisnis saya sendiri, atau personal branding dengan saya sendiri gitu. Alfamart tuh gak bakal jadi branding Alfamart kuat banget kalau gak ada lebahnya, kalau warnanya gak merah putih di setiap outletnya. Itu namanya strategi branding. Atta Halilintar, kalau ada orang yang pakai bandana itu gak mungkin bisa sebutnya Atta Halilintar. Atta Halilintar ya Atta Halilintar. Itu brandingnya pakai bandana, pakai jaket AHES misal. Nah, branding ini sulit ditiru dan kebanyakan orang-orang yang saya temui di franchise, mereka tuh beli bisnis itu karena ada brand, karena namanya udah bagus. Jiwa, oh udah bagus. Oh ini track recordnya juga bagus, maka dia beli franchise tersebut tuh. Itu juga meningkatkan gimana cara nanti dapat outlet banyak, dapat mitra investor lebih banyak. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal.
Gimana? Udah kebuka belum? Gimana tadi caranya bikin 100 cabang dalam 1 tahun aja? Kalau emang cara yang tadi udah runtut, jadi pertanyaan itu bukan apakah mungkin buka 100 cabang dalam 1 tahun, tapi gimana strateginya buat buka 100 cabang selama 1 tahun gitu. Tadi kan udah nih runtut. Satu, bikin human leverage dulu biar bisa ke 2 outlet. 2, kalau udah SOP sistem udah dibuat. 3, bisnisnya pakai franchise. 4, semuanya udah ada supply chain udah rapi. 5, udah ada branding. Kalau udah itu semua, itu pasti mudah banget buat capek 100 cabang dalam 1 tahun. Apalagi sekarang udah pakai banyak AI, udah jago banget gitu. AI agent bahkan juga ada. Jadi sekarang udah gak ada yang gak mungkin kalau emang ilmunya tuh udah bener. Banyak orang tuh berpikir ya, orang zaman dulu, kalau cara dapat kesuksesan atau dapat 100 cabang dalam 1 tahun ini kerja keras. Tapi setelah dapat info tadi, pasti kalian juga udah dapat nyadari kan kalau kerja keras tuh gak cukup, kalian juga harus kerja cerdas. Ini juga dibilang sama Pak Menteri, mentor saya di Pak Sandiaga Uno. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan itulah tadi gimana cara saya dapat 100 cabang dalam 1 tahun. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian pengen request, ingin video tentang franchise apa, dan pengen bahas tentang apa, langsung aja komen di bawah. Kita bakal coba bahas satu-satu.